Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Roro Inga Ade Krisanti, SPKK, subspesialis onkologi bedah kulit. Saya seorang dosen pengajar di program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin FKUI RSCM. Berikut ini saya ingin menyampaikan video pengajaran terkait sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023. Ya, adapun judul yang saya angkat adalah modul tumor dan bedah kulit. Ya, dalam rangka menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis, seorang residen harus melalui modul pembelajaran tumor dan bedah kulit. Adapun tujuan dari modul ini dibagi menjadi dua. Untuk tumor kulit, peserta pembelajaran harus mampu memahami morfologi kelainan kulit, cara membuat diagnosis dan diagnosis banding, tata laksana sesuai dengan kompetensi pada kasus kelainan kulit, khususnya penyakit tumor kulit jinak, prakanker, dan tumor ganas. Sedangkan untuk pembelajaran bedah kulit, tujuan modul adalah peserta pembelajaran harus mampu memahami persiapan pratindakan, teknik operasi, risiko tindakan, antisipasi, komplikasi dan perawatan luka pasca tindakan pada pasien bedah kulit. Adapun sasaran pembelajarannya juga terbagi dua. Yang pertama untuk tumor kulit, peserta pembelajaran harus mampu menjelaskan dan menganalisis proses perubahan struktur kulit, fungsi kulit dan jaringan penunjang pada tumor kulit. Sedangkan yang berikutnya adalah peserta harus mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, menetapkan diagnosis dan diagnosis banding, prognosis dan komplikasi tumor kulit. Berikutnya, peserta juga harus mampu menjelaskan etiopatogenesis, gejala klinis, diagnosis dan diagnosis banding, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, terapi, pencegahan dan prognosis penyakit tumor kulit. Yang terakhir, peserta juga harus mampu menjelaskan kelainan tumor kulit berdasarkan klinis, dermoskopis maupun histopatologis. Sedangkan untuk bedah kulit, sasaran pembelajarannya adalah yang pertama, peserta harus mampu melakukan pengkajian gangguan kesehatan kulit dan kelamin melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, rencana tata laksana, dan rencana rujukan bila diperlukan. Berikutnya, peserta juga harus mampu memilih modalitas terapi, bedah kulit yang sesuai dengan indikasi, mempersiapkan tindakan tersebut, melakukan tindakan bedah kulit yang aman dan efektif, serta melakukan perawatan dan tindak lanjut luka pasca tindakan. Berikut adalah ruang lingkup bahasan dari tumor kulit. Lingkup bahasan meliputi pengetahuan dasar dan pengetahuan dan praktek klinis. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah onkologi dasar, kemudian tata laksana bedah dan non-bedah. Sedangkan untuk pengetahuan dan praktek klinis yang pertama adalah tumor jinak epidermis dan kista epidermis yang terdiri dari nevus verrucosus, keratosis seboroid, mohon maaf ada salah pengetikan, kista epidermal, kista tricholemal, steatosistoma multiplex, keratoakantoma. Kemudian pada bahasan tumor jinak adnexa akan dibahas terkait dengan nevus ekrin, syringoma, poroma, nevus apokrin, syringocystodenoma papilliferum, dan silindroma. Berikutnya pada pokok bahasan tumor jinak adnexa akan dibahas terkait penyakit trichofoliculoma, trichoepithelioma, pilomatricoma, nevus sebaceus, hiperplasia sebacea, adenoma sebacea, dan epithelioma sebacea. Sedangkan untuk pokok bahasan tumor jinak sel melanosit dan sel nevus meliputi nevus melanositik, nevus melanositik non-kongenital, nevus Spitz, nevus dysplastik, dan nevus Baker. Berikut adalah pokok bahasan tumor jinak sel melanosit dan sel nevus. Tersebut subpokok bahasan nevus biru atau blue nevus lentigo senilis.
Tumor jinak jaringan ikat meliputi dermatofibroma, fibroma mole, keloid, neurofibroma, dan ganglion. Sedangkan tumor jinak jaringan lemak dan kelainan metabolisme lemak meliputi lipoma, santoma, santelasma. Dibahas pula tumor kulit terkait dengan virus, yaitu Verruca vulgaris, Verruca plana, dan epidermodisplasia verruciformis. Berikut adalah pokok bahasan dari neoplasma dan hiperplasia vaskular, meliputi hemangioma, nevus flammeus, angiokeratoma, limfangioma, dan tumor glomus. Sedangkan tumor jinak lainnya meliputi pseudolimfoma dan hiperplasia pseudokarsinomatosa. Untuk prekanker akan dibahas terkait keratosis aktinik, penyakit Bowen dan leukoplakia, sedangkan untuk tumor ganas kulit akan dibahas karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, penyakit Paget, melanoma maligna, dan cutaneous T-cell lymphoma, dan terakhir adalah sarkoma. Berikut adalah lingkup bahasan dari bedah kulit. Lingkup bahasannya mengenai pengetahuan dasar, yaitu anatomi bedah kulit, pengetahuan dasar bedah kulit, teknik operasi, komplikasi, dan kedaruratan medis terkait bedah kulit. Sedangkan untuk pengetahuan klinis meliputi teknik operasi, persiapan praoperasi, perawatan pasca operasi, serta pemeriksaan dermoskopi. Subpokok bahasannya terdiri dari teknik operasi bedah skalpel dan teknik bedah lain. Ini adalah masih ruang lingkup bahasan bedah kulit. Praktik dasar, pokok bahasannya adalah penentuan modalitas bedah kulit, simulasi teknik operasi, kemudian deteksi komplikasi dan kedaruratan medis. Sedangkan untuk praktik klinis, yang pertama adalah pokok bahasan terkait teknik operasi, persiapan praoperasi, perawatan pasca operasi, dan penanggulangan komplikasi kedaruratan medis bedah kulit. Untuk teknik operasi dipelajari teknik bedah skalpel maupun teknik bedah lainnya. Berikut adalah metode pengajaran yang dilakukan. Terdapat beberapa tahapan. Di tahapan orientasi dilakukan tugas baca, tatap muka, diskusi, dan belajar mandiri. Sedangkan di tahap latihan dilakukan diskusi kelompok, praktikum simulasi dengan kasus pemicu, maupun pengelolaan pasien dengan pendampingan. Pada tahap umpan balik dilakukan pengamatan oleh tutor, kemudian ada ujian tulis, dan ada lembar evaluasi, serta pengisian pada buku log. Berikut adalah contoh dari presentasi materi pengajaran yang dilakukan oleh residen. Jadi, residen peserta program pendidikan dokter spesialis diharapkan menyiapkan sendiri 1-2 topik yang telah ditentukan, kemudian digunakan sebagai pemicu dalam kegiatan diskusi. Berikut adalah contoh terkait diskusi mengenai tumor jinak sel melanosit dan sel nevus sebagai berikut. Meliputi pendahuluan, kemudian terkait dengan pengetahuan klinis, jadi ada pembagian mengenai nevus melanositik, neoplasia melanositik, dan hiperplasia melanositik. Dilanjutkan dengan nevus melanositik kongenital, definisi, kemudian juga tampilan klinisnya seperti apa, kondisi fisik yang berhubungan dan komplikasi, kemudian faktor risiko, etiologi, dan patogenesis, dan bagaimana cara menegakkan diagnosis, serta menyingkirkan diagnosis banding. Berikut adalah perjalanan penyakit dan tata laksana terkait topik tersebut. Dilanjutkan dengan topik berikutnya, nevus pilus. Ini adalah definisi dan epidemiologi, bagaimana gambaran klinisnya, bagaimana kondisi fisik yang berhubungan dengan komplikasi, etiologi dan patogenesisnya, diagnosis banding dari nevus pilus, dan bagaimana cara menegakkan diagnosis dari nevus pilus secara klinis maupun histopatologi. Dan tidak lupa prognosis dan tata laksana.
Demikian juga untuk nefus melanositik yang didapat. Ini definisi, kemudian bagaimana gambaran klinisnya, bagaimana diagnosis bandingnya, dan varian-varian dari nefus, serta dibahas kondisi fisik yang berhubungan dan komplikasi, serta etiologi. Ini adalah gambaran histopatologi dari nefus dan beberapa diagnosis banding, dan bagaimana terkait tata laksana. Demikian juga untuk bronefus, epidemiologi, gambaran klinis, etipatogenesis, histopatologi, diagnosis banding, dan tata laksana. Ini juga sama. Demikian salah satu contoh dari topik diskusi terkait dengan tumor jinak. Berikut adalah evaluasi. Terdapat beberapa cara evaluasi. Yang pertama, untuk penilaian dari hasil pembelajaran ditentukan sebagai berikut. Dilakukan pembobotan dengan pengelompokan kisaran nilai. Kemudian ada nilai A itu meliputi kisaran nilai 85 sampai 100. Demikian di bawah 85, 80 hingga di bawah 85 itu A minus, kemudian B plus itu 75 hingga 8 di bawah 80. Kemudian ada B minus, dan nilai batas lulus itu adalah di 70. 70 itu B. Jadi kalau di bawah 70 itu dinyatakan belum memenuhi syarat dan dibutuhkan untuk mengulangi evaluasi. Berikut adalah lembar penilaian mini-CX yang digunakan. Ini adalah format baku yang sudah disusun. Jadi kami menilai kegiatan mini-CX dengan menggunakan form sebagai berikut. Ini adalah penilaian untuk DOPS. Ini digunakan untuk menilai suatu prosedur. Digunakan lembar ini, jadi prosedurnya sendiri bisa dilakukan di rawat inap, bisa di rawat jalan dengan menggunakan poin-poin berikut. Yang sebelah kanan adalah lembar penilaian yang digunakan untuk kegiatan, misalnya tugas presentasi kasus ataupun laporan jaga, itu digunakan lembar penilaian yang sebelah kanan. Demikian juga pada saat penyajian tinjauan pustaka, misalnya, ini digunakan lembar yang sama. Ini adalah contoh-contoh soal sumatif di mana kita berikan biasanya di akhir dari putaran modul. Dan untuk melengkapinya, di sebelah kanan ada form untuk kuesioner yang diisi oleh peserta didik. Itu mereka menilai tentang pembelajaran yang mereka terima dengan menggunakan form sebagai berikut. Ini adalah textbook yang digunakan. Jadi dari awal peserta PPDS itu masuk di modul kami sudah sampaikan ada beberapa textbook yang menjadi acuan selama pengajaran. Ini kemudian dan ini adalah 6 textbook wajib yang digunakan untuk minimal pembelajaran. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.